Hanya dalam 1 bulan bekerja sebagai sopir pribadi, hidupku berubah total. Nadia, janda cantik, kaya raya, usia 30 tahun, terlalu sempurna untuk dunia nyata. Rumahnya megah, dingin, dan penuh kesunyian. Tapi wanita di dalamnya lebih rumit dari apapun yang pernah kubayangkan. Awalnya aku berpikir hubungan kami akan biasa saja. Aku bekerja, dia memberi perintah. Selesai. Sampai suatu hari, pandangannya berubah. Sampai sentuhannya terlalu lama. Sampai perkataannya tidak lagi terdengar seperti majikan kepada sopir. Dan tanpa kusadari, aku masuk terlalu dalam ke dalam dunianya. Dunia yang penuh rahasia, kesepian, godaan, dan sesuatu yang tidak bisa lagi kuingkari. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sudah 1 bulan aku bekerja sebagai supir pribadi untuk seorang janda kaya bernama Nadia, usia 30 tahun. Pada minggu-minggu pertama, semuanya masih terasa biasa. Aku hanya mengantar, menunggu, lalu pulang. Tapi entah sejak kapan, suasana kerja itu berubah. Nadia semakin sering memanggilku masuk ke rumah. Kadang hanya untuk mengobrol sebentar. Kadang untuk membantunya membawa tas atau barang. Tapi belakangan, alasannya tidak lagi sekadar pekerjaan. Malam itu, seperti biasa, aku baru saja memarkir mobil setelah mengantar Nadia dari butiknya. Ia turun, namun tidak langsung masuk rumah seperti biasa. Ia berhenti di depan pintu, lalu menoleh ke arahku. Tatapannya berbeda. "Randy," panggilnya pelan. "Nanti malam kamu masuk ya? Ada yang ingin kubicarakan." Nada suaranya rendah, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Aku hanya mengangguk, namun dada terasa berdebar tanpa alasan. Rumah itu sunyi ketika aku masuk 1 jam kemudian. Lampu ruang tamu hanya menyala 1, menimbulkan bayangan-bayangan halus di dinding. Nadia berdiri di dekat anak tangga dengan gaun rumah berwarna pastel, rambutnya terurai lembut. Seolah menungguku. "Kamu datang," ucapnya sambil menuruni 2 anak tangga dengan langkah anggun. "Bagus. Aku memang butuh kamu malam ini." Aku menelan ludah. Sudah 1 bulan aku bekerja dengannya, tapi baru kali ini nadanya terdengar seromantis dan sesunyi itu. "Mari duduk," katanya sambil menuju sofa. Aku duduk menjaga jarak, namun Nadia justru duduk lebih dekat dari yang kuduga. Jarak antara kami tak sampai 1 jengkal. Wangi parfumnya menguar pelan, membuat ruangan itu rasanya terlalu sempit. "Kamu nyaman kerja sama aku, Randy?" Pertanyaannya sederhana, tapi cara ia melontarkannya membuatku sulit bernapas. "Nyaman, Nat," jawabku jujur. Dia tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan saat ada orang lain. "Bagus. Soalnya, aku suka caramu memperlakukanku." Ia menatapku lama, sangat lama. Tatapan yang membuat punggungku merinding. "Dalam 1 bulan ini, kamu sudah buat aku merasa aman." Tangannya bergerak pelan menyentuh lengan bajuku. Spontan tubuhku menegang. "Aku jarang percaya pada pria," katanya lirih. "Apalagi setelah apa yang pernah terjadi dalam hidupku." Aku diam, tidak berani memotong. "Tapi kamu beda." Nadanya makin lembut, makin dekat. "Bahkan, terkadang aku lupa kalau kamu hanya supirku." "Dek." Jantungku serasa berhenti sepersekian detik. Nadia menatapku lagi, lebih dalam, seolah mencari sesuatu di wajahku. "Randy," bisiknya. "Pernah gak kamu merasa ada sesuatu yang berubah antara kita?" Pertanyaan itu membuatku kehilangan kata-kata. Aku hanya bisa membalas tatapannya, dan melihat jelas bahwa ia memang sedang menahan sesuatu sejak lama. "Aku tahu kamu menjaga sikap," katanya sambil mendekat sedikit. "Tapi aku bukan wanita yang suka berpura-pura." Ia menunduk sedikit, kemudian menatapku dari jarak sangat dekat. Sebenarnya, ada hal yang ingin aku katakan sejak minggu lalu. Napasnya hangat, jaraknya nyaris menyentuh pipiku. Dan malam ini, aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Di detik itu, aku tahu, apapun yang akan terjadi malam itu akan mengubah hidupku selamanya. Napas Nadia berada begitu dekat. Bahkan aku bisa merasakan hangatnya mengusap kulit wajahku. Sejenak dia hanya menatapku, dengan mata perempuan dewasa yang sudah lama menahan sesuatu. "Randy," suaranya hampir seperti bisikan. "Sebulan terakhir ini kamu bikin aku bingung." Aku menelan ludah pelan. "Bingung kenapa, Nat?" Dia tersenyum kecil, senyum yang tidak biasa. Senyum seorang wanita yang hatinya bergolak tapi gengsinya masih mencoba bertahan. "Bingung karena kamu selalu sopan." Jarinya tiba-tiba menyentuh dadaku, tepat di atas kemeja. "Padahal aku tahu kamu sadar betul bagaimana aku memperlakukanmu." "Dek."
Tangannya turun perlahan ke lengan bajuku lagi. Gerakan itu sangat halus, tapi terasa seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh. Kamu pikir aku gak lihat? Nadanya rendah, bergetar. Aku melihat bagaimana kamu menahan diri setiap kali kita berdua. Perutku serasa disentil sesuatu. Bukan takut, tapi tegang. Nadia lalu bangkit berdiri, dan berjalan perlahan memutar ke belakang sofa. Gerakannya sangat anggun, namun ada sisi liar tersembunyi di balik langkahnya. Dari belakang, ia menunduk mendekat ke telingaku. Aku janda, Randy, bisiknya. Aku sudah lama hidup sendiri, lama tanpa ditemani. Nada suaranya membuat jantungku berdetak gila. Aku butuh seseorang yang bisa bikin aku merasa, ada lagi. Ia menekankan kata, ada, dengan suara rendah yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menarik napas dalam, mencoba tetap menjaga sikap. Tapi Nat, aku cuma, tolong, potongnya cepat, namun lembut. Jangan ulangi kata itu. Ia berputar dari belakang sofa, lalu duduk kembali, bahkan lebih dekat daripada sebelumnya. Jarak kami sekarang hampir tidak ada. Di mataku, kamu bukan cuma supir, katanya pelan. Kamu pria yang, entah kenapa, selalu berhasil membuatku merasa diperhatikan. Dia menatapku dari bawah, cara memandang yang bisa membuat pria manapun kehilangan akal. Kalau kamu tahu berapa banyak laki-laki kaya yang mendekatiku. Ia menyandarkan tubuh ke sofa, membiarkan pundaknya terlihat lebih lembut. Tapi justru kamu, yang sederhana, yang bikin aku jatuh. Jantungku mencelos. Aku kaget. Tak menyangka dia mengatakan sendiri kata itu. Jatuh, ulangku pelan. Dia tidak menjawab. Dia hanya memegang tanganku, perlahan, hati-hati, tapi juga penuh keyakinan. Pegangan yang membuat napasku tercekat. Randy, matanya menatapku lurus tanpa berkedip. Aku jatuh cinta sama kamu. Ruangan itu langsung terasa sunyi. Begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Nadia tersenyum lirih, seperti baru saja mengaku dosa paling rahasia dalam hidupnya. Aku tahu umur kita beda. Jari-jarinya menyusuri punggung tanganku, tapi hatiku gak peduli. Ia mendekat, perlahan, sangat perlahan, hingga wajah kami hanya terpisah beberapa sentimeter. Sekarang aku tanya satu hal, Randy. Bisikannya nyaris menyentuh bibirku. Dalam 1 bulan ini, kamu beneran gak merasakan apa-apa sama aku? Aku terdiam. Dadaku panas. Suaraku tercekat. Dan Nadia menatapku seolah menunggu jawaban yang bisa mengubah semuanya. Di malam itu, antara benar dan salah hanya dipisahkan oleh satu kalimat dariku. Pertanyaan Nadia masih menggantung di udara. Dalam 1 bulan ini, kamu beneran gak merasakan apa-apa sama aku? Suara itu lembut, tapi ada getaran emosi yang sulit kutolak. Aku ingin menjawab, tapi suaraku seperti terkunci di tenggorokan. Nadia mendekat lebih jauh. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Matanya, cara ia menatapku, seolah sedang membuka pintu yang sejak awal kukunci rapat-rapat. Aku tunggu jawabannya, bisiknya pelan. Aku akhirnya menarik napas dalam. Nat, aku manusia. Suaraku pecah. Dan kamu, terlalu sempurna buat aku abaikan. Dia terdiam sesaat. Lalu senyum itu muncul, senyum seorang wanita yang lega karena rahasianya terbalas. Jadi kamu memang merasakan sesuatu, gumamnya lirih. Aku tidak menjawab, tapi tatapanku sudah mengatakan semuanya. Nadia tiba-tiba berdiri. Bukan menjauh, tapi berdiri tepat di depanku. Lalu perlahan ia memegang kedua sisi wajahku dengan kedua tangannya yang halus. Kenapa kamu selalu menahan diri? Jarinya menyapu pelan rahangku. Aku tahu kamu mencoba menjaga batas, tapi aku sudah lama melewati batas itu. Aku terpaku. Tidak berani bergerak. Tidak berani menghela napas terlalu keras. Apa kamu tahu, Randy, katanya sambil menunduk sedikit, membuat rambutnya menyentuh pipiku. Setiap kali kamu bukain pintu mobil, aku selalu berharap kamu memandangku sedikit lebih lama. Tanganku mengepal sendiri. Ada sesuatu yang mengalir deras di dadaku. Setiap kali kamu bilang, silakan, Bu, aku justru berharap kamu memanggil namaku. Ia memeluk lenganku pelan. Dengan suara yang berbeda. Suasana rumah itu sunyi. Hanya suara AC dan detak jantungku yang terdengar. Dan setiap malam, nadanya makin bergetar. Aku memikirkan kamu. Aku menatapnya, tercengang. Nat, kamu serius? Dia mengangguk pelan. Sangat pelan. Namun tegas. Aku sudah mencoba menolak perasaan ini. Ia tertawa kecil tapi getir. Tapi semakin kamu sopan, semakin aku jatuh. Ia duduk di pangkuan sofa, tepat di hadapanku. Dan dengan mata yang sedikit berembun, ia berkata pelan.
Aku butuh seseorang yang membuatku merasa hidup lagi, Randy. Telapak tangannya menekan dadaku. Aku butuh kamu. Aku tidak tahan lagi. Bukan karena godaan fisik, tapi karena pengakuannya yang terlalu jujur untuk kutolak. Tapi Nat, aku mencoba mengatur napas. Kalau kita seperti ini, hubungan kita berubah. Ia tersenyum tipis. Memang itu yang aku mau. Dek. Nadia mendekatkan wajahnya. Hidung kami hampir bersentuhan. Nafasnya menabrak kulitku, hangat dan lembut. Tinggal satu langkah lagi, Randy. Suara itu hampir berbisik. Dan tidak akan ada jalan kembali. Ia menunggu. Tanpa menyentuh bibirku. Tanpa memaksa. Hanya diam. Memberi jarak yang begitu tipis. Menyisakan keputusan paling berat dalam hidupku. Dan di detik itu, aku sadar, kalau aku bergerak sedikit saja, aku akan masuk ke hidup Nadia. Dan ke dalam dunia yang penuh godaan dan risiko. Detik itu, dunia rasanya berhenti berputar. Nadia masih menunggu, wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Dia tidak bergerak, tidak memaksa. Namun tatapannya cukup untuk membuat seluruh tubuhku panas. Randy, panggilnya lirih. Aku ingin kamu jujur. Apa kamu mau hubungan ini berubah? Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Tapi getarannya, menusuk sampai ke dada. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku bertarung sendiri, antara kewajiban sebagai pekerja, dan perasaan yang sejak sebulan terakhir terus berusaha kutahan. Nat, kataku pelan. Kalau aku jawab iya, semuanya gak akan sama lagi. Dia tersenyum kecil. Senyum yang entah kenapa membuatku ingin memeluknya saat itu juga. Memang itu yang aku mau. Ia memegang pipiku pelan, hangat, hati-hati, tapi penuh keinginan yang disembunyikan lama. Aku sudah terlalu lama sendiri, lanjutnya. Dan aku capek pura-pura kuat. Nadanya seperti retakan pada dinding tebal yang sengaja ia bangun selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, Nadia terlihat rapuh. Bukan sebagai majikan kaya, tapi sebagai seorang wanita. Aku tak sadar, tubuhku mendekat sedikit. Sangat sedikit. Dan itu sudah cukup untuk membuat mata Nadia berubah. Dari tenang, menjadi terlalu jujur. Kalau kamu ikut maju, bisiknya, jangan berhenti di tengah. Dengan perlahan, ia meraih tanganku dan meletakkannya di atas pinggangnya. Gerakan yang sederhana. Tapi buatku seperti menyalakan api besar yang selama ini kupendam. Randy, suaranya serak. Aku butuh kamu malam ini. Kata-kata itu, runtuhkan semua pertahanan yang kubangun selama sebulan bekerja. Aku menarik wajahku mendekat sedikit, hanya beberapa sentimeter dari bibirnya. Nadia tidak mundur. Tidak menolak. Mata itu justru memanggilku seperti magnet yang terlalu kuat. Tiba-tiba, brak! Suara keras terdengar dari arah dapur. Kami berdua sontak menoleh. Nadia terkejut, namun cepat menepis ketakutannya. Itu, gak biasanya ada suara. Aku bangkit refleks, tubuhku otomatis sigap. Biarlah aku cek dulu, Nat. Tapi sebelum aku melangkah, Nadia memegang tanganku. Pegangannya erat. Seolah takut aku menjauh. Jangan tinggalin aku, katanya pelan, namun tegas. Malam ini, jangan pergi dari sisiku. Aku menatapnya. Dan saat itu aku tahu. Bukan hanya rasa tertarik, tapi ada sesuatu pada diri Nadia yang benar-benar membutuhkan kehadiran seseorang. Tenang, ujarku. Aku di sini. Ia mengangguk. Pelan. Tapi senyumnya, adalah senyum paling tulus yang pernah kulihat. Aku kembali duduk di sampingnya. Dan untuk pertama kalinya, Nadia memelukku. Kedua lengannya melingkar di dadaku dengan ketegangan yang membuatku bisa merasakan jantungnya berdetak cepat. Terima kasih, bisiknya. Pelukan itu, bukan pelukan majikan. Bukan pula pelukan iseng. Itu pelukan seorang wanita yang akhirnya mengizinkan dirinya bergantung pada seseorang. Dan di malam itu, tanpa sadar, aku sudah masuk jauh ke dalam hidup Nadia. Lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Pelukan Nadia terasa lama. Terlalu lama untuk disebut pelukan biasa. Ia memegangku seolah takut kehilangan. Seolah aku satu-satunya tempat ia merasa aman malam itu. Aku merasakan seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang ia pendam terlalu lama. Randy, suaranya keluar pelan, nyaris pecah. Aku sudah terlalu lama sendirian di rumah ini. Aku membalas pelukannya perlahan. Bukan karena keberanian, tapi karena ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku tidak sanggup diam saja. Nat, aku di sini. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan saat ku dengar napasnya menghela lega, aku tahu dia benar-benar butuh kehadiran seseorang. Perlahan, Nadia melepaskan pelukan, tetapi tidak menjauh. Ia masih duduk sangat dekat.
Terlalu dekat, sampai lutut kami saling bersentuhan. Aku takut kamu salah paham, katanya pelan. Aku bukan perempuan yang gampang jatuh cinta. Tapi kamu jatuh pada aku, tanyaku spontan. Dia tersenyum kecil, senyum malu, tapi juga jujur. Aku tidak pernah melihat pria sesederhana kamu, tapi sedewasa itu cara kamu memperlakukanku. Ia mengusap lenganku, lembut, halus, lalu menatap wajahku dengan mata yang sudah tidak menyembunyikan apa-apa lagi. Setiap hari selama sebulan ini, selalu ada momen kecil yang bikin aku semakin yakin. Aku menelan ludah. Contohnya, ia menyentuh dadaku lagi dengan ujung jarinya. Saat kamu buka pintu mobil, kamu selalu pastikan aku duduk nyaman sebelum kamu menutup pintu. Ia tersenyum. Tapi mata kamu itu selalu menahan sesuatu. Aku kehilangan kata-kata. Kamu kira aku tidak sadar? Nadia menatap tajam, lembut tapi menusuk. Aku tahu kamu tertarik sama aku. Cara kamu menunduk, cara kamu menghindari tatapan panjang, itu semua tanda. Aku terdiam. Dia benar. Nadia lalu meraih tanganku, dan meletakkannya di atas pahanya. Gerakan itu pelan, tenang, seolah sudah ia pikirkan sejak lama. Kalau kamu tidak mau, kamu bisa tarik tanganmu kapan saja, katanya lembut. Tapi aku tidak menariknya. Tanganku tetap di sana. Dan Nadia tahu itu. Wajahnya merona. Ia menunduk sedikit, lalu menatapku lagi. Randy, suara itu berubah lebih pelan. Aku ingin kamu tahu kalau kehadiran kamu di rumah ini membuat aku merasa hidup lagi. Ia menggenggam tanganku yang berada di pahanya dan menggesernya perlahan, seolah memastikan aku tidak ragu. Dan malam ini, katanya sambil menarik napas dalam, aku ingin jujur tentang apa yang sudah lama aku tahan. Aku menatapnya, dada terasa penuh. Apa yang kamu tahan, Nat? Ia menatap bibirku, lalu naik ke mata. Kemudian kembali ke bibir lagi. Aku ingin kamu. Kalimat itu keluar begitu jelas, begitu lembut, tapi penuh kerinduan. Suasana berubah drastis. Udara terasa lebih panas, lebih berat. Jarak antara kami perlahan hilang. Nadia memegang wajahku dengan kedua tangannya dan mendekat. Sedikit lagi. Sangat sedikit. Tapi dia berhenti tepat sebelum bibir kami bertemu. Kalau kamu maju, cuma 1 sentimeter saja, bisiknya serak. Aku tidak akan bisa menghentikan apapun yang terjadi setelahnya. Aku melihat sorot matanya. Bukan hanya keinginan, tapi juga rasa takut kehilangan, rasa ingin dimiliki, rasa ingin mencintai seseorang setelah bertahun-tahun sendiri. Dan di momen itu, aku sadar Nadia sudah menyerahkan seluruh kendali padaku. Keputusan ada di tangan seorang supir yang baru bekerja sebulan. Sore itu, setelah kami pulang dari supermarket, Nadia memegang lenganku ketika aku hendak menaruh belanjaan. Randy, kamu capek banget ya hari ini, katanya pelan. Sentuhan jarinya lembut, sehangat napasnya yang hampir menyentuh kulitku. Aku langsung menegakkan badan. Tidak, Bu. Saya baik. Tapi Nadia tidak melepaskan lenganku. Justru ia menatapku seperti sedang menelanjangi pikiranku. Sudah sebulan kamu kerja di sini, katanya sambil tersenyum kecil. Kamu perhatian, santun, dan gak pernah bikin ibu repot. Nada suaranya rendah. Hampir seperti bisikan. Aku suka caramu bekerja, Ren. Aku diam. Lidahku terasa kaku. Karena senyum itu bukan senyum majikan ke karyawan. Sama sekali bukan. Dalam 1 bulan ini aku sering melihatnya diam-diam. Caranya menyibak rambutnya. Caranya menyesap kopi. Caranya memandang keluar jendela dengan ekspresi lelah tapi tetap anggun. Tapi hari ini, ada jarak yang tiba-tiba hilang di antara kami. Nadia melepaskan pegangannya, tapi sebelum berjalan masuk, ia menoleh sambil menggigit bibir bawahnya sedikit. Randy, nanti malam ibu mau bicara. Kamu jangan tidur dulu ya. Jantungku langsung memukul dadaku keras. Aku hanya mengangguk. Dan sejak kalimat itu keluar, seluruh rumah terasa berubah. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika Nadia memanggilku dari lantai 2. Randy, naik sebentar. Suaranya lembut. Terlalu lembut untuk sesuatu yang biasa. Aku naik perlahan. Lampu lorong lantai 2 temaram, dan pintu kamar Nadia terbuka sedikit. Dari celahnya, aku melihat cahaya kuning hangat dan siluet tubuhnya berdiri di depan meja rias. Masuk, ucapnya tanpa menoleh. Aku menelan ludah dan melangkah masuk. Begitu pintu tertutup, aroma tubuh Nadia langsung memenuhi ruangan, perpaduan wangi melati dan parfum mahal yang membuat dadaku berat. Nadia berdiri mengenakan gaun santai tipis berwarna krem, rambutnya digerai, membuatnya terlihat jauh lebih memabukkan daripada biasanya. Ia menatapku melalui cermin, bukan secara langsung.
Sebulan kamu kerja di sini. Ibu perhatikan kamu selalu menjaga batas, katanya pelan. Padahal, ibu sering sengaja mendekat. Aku terdiam. Jantungku seperti berdetak di telingaku sendiri. Nadia bangkit dari kursi, berjalan mendekat pelan. Tumit kakinya menimbulkan suara kecil di lantai kayu. Setiap langkahnya membuatku makin sulit bernapas. Ia berhenti tepat di depanku. Begitu dekat. Aku bisa melihat kilau halus di kulitnya, bisa merasakan atur napasnya, bisa menghitung bulu matanya satu persatu. "Randy," bisiknya. "Kamu takut sama aku?" "Ah, aku cuma menghormati ibu," jawabku terbata. Nadia tersenyum pelan. Senyum yang entah kenapa lebih menegangkan daripada tatapan marah sekalipun. "Tapi kamu lihat aku, kan?" Ia mendekat sedikit. "Dari hari pertama kamu kerja, kamu lihat aku sebagai wanita." Aku tidak menjawab. Tidak mampu. Tangannya yang halus tiba-tiba menyentuh kerah bajuku, merapikannya pelan, seperti mencari alasan untuk menyentuhku lebih lama. Kepalaku tertunduk tanpa sadar. Nafasku berantakan. Ia menunduk sedikit, wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. "Kamu boleh jujur malam ini, Randy," bisiknya. "Kalau kamu memang menginginkan aku, kamu nggak usah pura-pura nggak merasakannya." Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata Nadia dari jarak sedekat itu. Hangat, berani, dan benar-benar tidak sedang menguji. Wanita itu menginginkan sesuatu dariku. Sesuatu yang tidak lagi bisa kusembunyikan dengan kata profesional. Dan malam itu, batas yang kami jaga selama sebulan mulai runtuh perlahan. Setelah kalimat itu keluar dari bibir Nadia, ruangan seakan ikut diam. Hanya suara napas kami berdua yang terdengar, pelan tapi berat, seperti sedang menahan sesuatu yang sudah lama ingin dilepas. Nadia masih berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Tangannya yang tadi merapikan kerah bajuku kini turun pelan ke lengan bajuku. Jemarinya menelusuri kainnya, seperti menguji tekstur, atau mungkin menguji keteguhan batinku. "Randy," suaranya nyaris seperti bisikan di telingaku. "Kalau kamu nggak mau, bilang sekarang. Ibu akan berhenti." Aku memejam sejenak. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku terlalu sadar akan kehadirannya. "Aku nggak pernah bilang nggak mau, Bu," jawabku pelan. Nadia berhenti menyentuhku, tapi justru menatapku lebih dalam, seolah menunggu sesuatu di wajahku, kejujuran, keberanian, atau keraguan terakhir. "Aku cuma takut salah," lanjutku. Senyumnya muncul lagi, senyum kecil yang seperti menelan sisa pertahananku. "Kamu nggak salah," katanya sambil mendekat lagi. "Kamu cuma laki-laki, dan aku cuma wanita yang kesepian." Nadia lalu berbalik, berjalan menuju jendela besar di kamar itu. Tirai tipis bergoyang ditiup angin AC. Gaun tipisnya ikut bergerak, memperlihatkan lekuk tubuhnya samar-samar. Dia menatap keluar sebentar, lalu menoleh setengah badan. "Randy, kamu tahu kan, aku hidup sendirian di rumah ini." Aku mengangguk. 1 bulan ini, setiap kali kamu ada di dekat aku merasa ada seseorang yang peduli. Yang perhatiannya jujur. Kamu nggak seperti laki-laki lain yang dekat sama aku cuma karena uang. Nada suaranya lebih rendah, lebih dalam. Ada kejujuran yang membuatku ikut terseret. Aku memberanikan diri mendekat beberapa langkah. "Bu Nadia bukan wanita lemah," kataku. "Kehadiran saya cuma kebetulan, bukan alasan." Nadia tertawa kecil. "Dan itu justru bikin aku makin pengen kamu." Aku tercekat. Ia berjalan lagi ke arahku, perlahan, seperti sedang menilai setiap ekspresi di wajahku. Sampai akhirnya dia berdiri tepat di depanku, hanya beberapa sentimeter saja. "Randy," ia menatap bibirku, bukan mataku. "Kamu ngerasain ini juga, kan?" Aku tidak bisa membohongi diri. Aku mengangguk. Dalam sekejap, Nadia menghela napas pelan. Bukan lega, tapi seperti menahan sesuatu yang hampir meledak. Tangan Nadia lalu naik perlahan ke wajahku, menyentuh daguku dengan 2 jarinya. Gerakannya lambat, hati-hati, namun penuh maksud. "Aku sudah terlalu lama sendirian," bisiknya. "Dan kamu, satu-satunya laki-laki yang bisa bikin aku merasa hidup lagi." Suara jantungku terdengar jelas di telingaku sendiri, seolah memenuhi seluruh ruangan. Nadia menundukkan wajahnya, hanya sedikit, cukup untuk membuat jarak antara bibir kami tinggal napas. "Kalau kamu memang mau aku," katanya lirih, "ambil aku." Dunia seperti berhenti pada detik itu. Dan aku tahu, yang akan terjadi setelah ini akan mengubah semuanya di antara kami. Detik setelah Nadia berkata, "Ambil aku," seluruh ruangan seolah ikut mengurung kami berdua dalam keheningan yang menyesakkan. Bukan keheningan kosong, tapi keheningan yang penuh desakan perasaan.
Aku bisa merasakan tubuhku bereaksi sebelum pikiranku sempat memutuskan apapun. Tanganku perlahan terangkat, mendekati pinggangnya, ragu, tapi tidak berhenti. Nadia tidak menolak. Justru ia menutup matanya sebentar, menarik napas panjang, seolah menunggu sentuhan itu terjadi. Namun sebelum tanganku benar-benar menyentuh kulitnya, aku menahan diri. Nadia, suaraku keluar lebih berat dari biasanya. Kalau aku melakukan ini, hubungan kita nggak akan sama lagi. Ia membuka mata. Tatapannya tidak gentar. Justru semakin dalam, semakin yakin. Itu yang aku mau, balasnya pelan. Aku nggak butuh hubungan yang sama. Aku butuh sesuatu yang nyata. Ia mendekat 2 langkah. Kini dada kami hampir bersentuhan. 1 bulan ini aku nahan banyak hal, Ren, lanjutnya. Kamu masuk hidup aku tanpa aku sadari. Setiap kali kamu nyetir buat aku, setiap kali kamu buka pintu mobil, setiap kali kamu sengaja nggak menatap aku karena kamu takut kebablasan. Ia tersenyum kecil, senyum yang membuatku hampir kehilangan kendali. Padahal aku suka kamu lihat aku begitu. Aku terpaku di tempat. Ada batas yang sedang menipis. Batas yang kalau kulewati, tidak ada jalan kembali. Aku cuma takut kamu nyesel. Itu hal terakhir yang bisa keluar dari mulutku. Nadia menggeleng pelan sambil memegang sisi wajahku dengan 1 tangan. Randy, aku sudah dewasa, sudah banyak belajar dari hidup. Aku nggak akan menyesal memilih sesuatu yang bikin aku merasa hidup lagi. Ia mengusap rahangku pelan. Gerakannya lambat, lembut, tapi membuat jantungku hampir meledak. Tubuh Nadia mendekat lagi. Kedekatan yang membuatku bisa merasakan hangat kulitnya, bisa mencium aroma rambutnya yang samar-samar. Aku pengen kamu, bisiknya. Tapi aku nggak maksa. Kamu yang tentuin. Tangannya turun ke dadaku, berhenti tepat di tengahnya. Merasakan degup jantungku yang kacau. Malam ini berhenti di sini, atau malam ini mulai. Aku memejam sebentar. Napasku berat. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku merasakan perasaan yang selama sebulan kutahan. Aku membuka mata. Kali ini tatapanku tidak lari. Aku menatap langsung ke matanya, dalam, tegas. Nadia, tanganku akhirnya menyentuh pinggangnya, nyata, hangat, mengguncang. Aku di sini bukan karena pekerjaan. Aku di sini karena kamu. Nadia menghela napas cepat saat merasakan sentuhanku. Matanya melembut, tapi juga berbinar. Tanpa sadar, ia menempelkan keningnya ke keningku. Tubuhnya benar-benar bersandar padaku. Hangat, dekat, dan tak ada lagi penghalang emosional. Randy, katanya nyaris tanpa suara. Kalau kamu terus megang aku seperti ini, aku nggak bisa berhenti. Tanganku semakin erat memegang pinggangnya. Dan untuk beberapa detik, kami hanya berdiri saling menempel, tanpa kata, tanpa gerakan lain. Hanya kejujuran yang menggantung di udara. Malam itu, pilihan besar berada di tangan kami berdua. Bukan lagi tentang pekerjaan. Bukan lagi tentang status. Tapi tentang 2 hati yang sama-sama kehilangan, dan menemukan satu sama lain di waktu yang paling tidak terduga. Kening kami masih bersentuhan. Napas Nadia menyentuh kulitku, hangat, cepat, dan tidak berusaha disembunyikan lagi. Tanganku masih memegang pinggangnya, dan wanita itu sama sekali tidak mundur. Justru ia semakin mendekat. Nadia, suaraku nyaris bergetar, bukan karena takut, tapi karena perasaan yang selama sebulan penuh kutahan akhirnya pecah keluar. Ia membuka matanya perlahan dan menatapku dari jarak sedekat itu. Tatapan yang tidak meminta, tidak memohon, tapi mengajak. Aku sudah lama sendiri, Ren, katanya pelan sambil menggeser jemarinya ke belakang leherku. Lama banget. Dan malam ini, aku nggak mau sendiri. Setelah kata itu, Nadia menyandarkan tubuhnya penuh ke arahku. Aku bisa merasakan degup jantungnya lewat dadaku. Aku bisa merasakan tubuhnya memanas. Dan untuk beberapa detik, aku lupa bagaimana cara bernapas. Aku takut bikin kamu terjebak, kataku, meski tanganku justru menggenggam pinggangnya semakin erat. Nadia mengusap tengkuku, pelan, lembut, tapi justru membuat seluruh tubuhku merespons lebih keras. Dengerin aku. Ia menatap mataku tanpa berkedip. Aku bukan remaja. Aku tahu apa yang aku mau. Dan malam ini, yang aku mau itu kamu. Ia lalu menegakkan wajah, mendekatkan bibirnya ke telingaku, napasnya hangat dan membuat tulang belakangku merinding. Kamu juga mau aku, kan? Pertanyaan itu menusuk langsung ke inti diriku. Tidak ada alasan lagi untuk berbohong, tidak ada ruang buat pura-pura profesional. Aku mengangguk. Dari hari pertama aku lihat kamu. Nadia menghela napas panjang, seperti kelegaan yang sudah ia tahan selama berminggu-minggu. Kalau gitu, ia menarikku perlahan,
membimbingku mundur beberapa langkah menuju pinggir ranjangnya. Tubuh kami tidak pernah terpisah. Tatapannya tidak pernah lari. Malam ini milik kita berdua, Ren. Aku menelan ludah. Tanganku naik ke punggungnya, menahan tubuhnya agar tetap dekat. Sementara Nadia meremas bagian dadaku, memastikan kalau perasaanku bukan kebimbangan, tapi keinginan yang nyata. Dia berdiri di hadapanku, tubuhnya hanya beberapa sentimeter dari tubuhku, matanya memerhatikanku seperti ingin menghafal setiap reaksi. Kalau kamu berhenti sekarang, bisiknya, aku akan ngerti. Tapi kalau kamu terusin. Ia menggenggam tanganku dan meletakkannya di sisi pinggangnya. Kulitnya halus, hangat, dan sentuhan itu membuatku kehilangan semua pertahanan. Aku nggak bakal mundur lagi. Hening. Tapi hening yang penuh detak jantung. Penuh tarikan napas. Penuh rasa yang akhirnya tidak lagi bisa ditahan. Aku menunduk sedikit, mendekat.